Assalamualaikum. Kita sekarang mau membahas tentang bahasa kaum, ya. Eh, Setelah ditelusuri banyak sekali problem terjadi karena bahasa kaum yang berbeda-beda, ya. Tiap kaum sebenarnya sudah mengenal Tuhan atau beriman di setiap kaum, ya. Tapi karena bahasanya berbeda-beda, tentu banyak yang harus kita pahami dari setiap kaum tersebut, ya. Mungkin kalau kita di Jawa, kita mengenal Tuhan dengan bahasa yang ada di Jawa, sering disebut dengan Gusti, ya, atau bahasa Jawa yang populer sampai sekarang, Rahayu, ya. Rahayu itu adalah bentuk uh, kata yang memiliki makna keimanan tauhid yang sangat luar biasa. Ra itu nama Tuhan gitu. Rahayu berarti Ra Tuhan, Hayu Tuhan yang hidup, ya. Berjumpa seseorang kita mengucap Rahayu, itu orang yang sudah mengenal Tuhan, orang beriman, ya. Kemudian apalagi ya, bahasa Nias misalkan, ya, di sana juga sudah mengenal Tuhan dengan bahasa mereka, Lowalangi, ya. Lowalangi ya kita anggap sebagai Tuhan langit, ya. Terus apalagi ya, bahasa di Sunda misalkan ada juga yang mengenal Tuhan dengan panggilan Hyang atau Sang Hyang, ya. Di Bali juga mungkin manggilnya juga Sang Hyang, itu juga Tuhan gitu, ya. Bahkan di beberapa tempat yang di luar negeri pun juga kaum-kaum mereka mengenal Tuhan dengan bahasa mereka. Kalau bahasa Indonesia sendiri memakai kata Tuhan, ya, Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita konfirmasi dalam Quran, semua nama itu ada dalam Quran. Tuhan, ya, dalam Quran disebutnya adalah Toha, ya. Kan tadi Ra, Hayu, Ra, Alif Lam Ra, ya. Kemudian bahasa apa lagi ya? Om. Nah, itu kan ada juga kaum yang memakai bahasa Om untuk nama Tuhan. Om Swastiastu, Om Santi Santi, Om. Nah, itu juga dalam Quran juga ada, yaitu Alif Lam Mim, Im, Mim itu tadi. Bahkan ada yang bahasa kaum yang memakai nama Tuhannya digabung, Mem Re. Itu di Eropa sana ada yang memakai sebutannya Mem Re. Itu dalam Quran juga ada. Alif Lam Mim, Lam Mim Ro, ya. Alif Lam Mim Ro, Mim Ro itu Memre. Apalagi ya, God di bahasa Inggris, nah itu paling mendekati, ya kemungkinannya adalah dari kata dalam Quran nama Tuhan di situ adalah short atau God. Apalagi ada panggilannya bahasa di daerah Meksiko misalkan, Deus, ya. Ada Deus, ada Zeus, ya. Itu kalau bahasa dalam Qurannya Tosin. Kalau Tosin, to sama sin kita panggil bacanya juga tos gitu, ya. Jadi sebenarnya tiap kaum udah masing-masing mengenal Tuhan, beriman kepada Tuhan, ya. Nah, problem terjadi karena suatu kaum tidak mengenal bahasa kaum yang lain. Makanya dalam Quran juga kita diperintahkan untuk saling mengenal gitu loh. Antara kaum-kaum yang ada, kita lihat tiap kaum memiliki bentuk kulit yang berbeda, kemudian budaya berbeda, bahasa juga berbeda, agar tidak salah gitu loh, agar tidak salah dan saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal tentu akan saling sayang gitu.
Nah, jadi artinya kita dimanapun itu ya ikutin bahasa kaumnya gitu loh. Bahasa kaumnya di sini beberapa menganggap bahasa kaum itu sebagai agama gitu. Ya, di Jawa disebutnya kejawen. Ya. Di Sumatera Utara disebutnya Parmalim. Di Bali disebutnya Hindu Bali. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi ya itu semua adalah konsep beriman. Jadi orang-orang yang beriman dengan bahasa yang berbeda-beda, bahasa masing-masing. Oke. Ya artinya ya tiap kaum sudah kenal, sudah akrab dengan Tuhan ya, dengan bahasa kaumnya masing-masing ya. Nah, sekarang terjadi perubahan di Indonesia ini, yang sebelumnya Indonesia ini sudah luar biasa, terdiri dari ratusan kaum dengan bahasa masing-masing bisa disatukan dalam kedamaian, dalam kerukunan yang luar biasa, memiliki bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kenapa akhir-akhir ini negeri kita ini jadi seperti terpecah-pecah? Kalau saya lihat ini ada pengaruh dari faktor-faktor luar ya. Jadi contoh aja ya, pada saat datang orang dari luar, taruhlah datang ke sini dengan memakai bahasanya bahasa Arab gitu. Nah, pada kedatangannya di sini, yang bersangkutan itu tidak melakukan survei dulu gitu. Tidak melakukan survei dulu dan mencocokkan gitu. Ya. Mempelajari dulu gitu. Jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu, tentu kita harus mempelajari dulu dong gitu loh. Mempelajari dulu tentang budaya, bahasa dan lain-lain. Nah, baru kemudian dicocokkan. Jadi orang dari Arab datang ke sini, nah nyampeinnya pun pakai bahasa Arab, itu sudah nggak cocok ya. Ingat bahwa konsep menyampaikan adalah dalam bahasa kaumnya, bukan dalam bahasa yang orang yang menyampaikan, tapi bahasa yang kaumnya yang mau disampaikan. Kita mau ngobrol sama orang Jawa ya tentu pakai bahasa Jawa gitu loh. Kalau kita paksakan pakai bahasa kita, tentu tidak paham. Nah, fenomena ini terjadi karena orang yang bahasa Arab menyampaikan dalam bahasa Arab gitu. Dia belum menguasai bahasa kaum. Nah, jadi dan itu seperti memaksakan bahwa kalau panggil Tuhan adalah Allah gitu. Ya. Sedangkan kaum-kaum ini sudah punya bahasa masing-masing gitu loh. Itu tadi ada yang manggilnya Sang Hyang, ada yang manggilnya Loalangi, ada yang manggilnya Mula Jadi. Masing-masing sudah punya bahasa kaum, dan itu kita nggak bisa ngomong itu orang yang nggak beriman gitu. Coba dicek di surat Al-Isra ayat 110. Qulidullah awiddur rahman, ya kan? Ucapkanlah Allah atau Ar-Rahman. Ya. Terus ayam matatu falahu asmaul husna. Ayam matatu atau nama-nama yang mana saja yang diucapkan itu bagi falahu asmaul husna. Jadi ya bagi Allah itu nama-nama yang baik gitu loh. Ya. Jadi ya sudah, kalau mau pakai kaum yang di bahasa
masing-masing ya silahkan, mau pakai God juga boleh gitu loh ya. Jadi sebenarnya silahkan mau pakai bahasa kaum apa aja, tanpa merasa kaum yang memakai bahasa tertentu lebih hebat dari bahasa lain, karena kita saling mengenal satu sama lain kaumnya gitu ya. Tidak perlu kita memaksakan memakai bahasa yang sama dengan bahasa kita. Nah, yang sering terjadi begitu. Sekarang orang yang memakai bahasa Arab merasa bahwa itu adalah orang beriman gitu. Padahal kan nggak seperti itu. Semua bahasa adalah milik Allah. Tiap kaum itu juga mereka memiliki keimanan, tiap kaum dengan bahasanya gitu. Makanya saya sering berbicara dengan kaum apapun ya, saya memakai bahasa, saya mengikuti bahasa yang dipakai oleh kaum tersebut gitu ya. Dan saya tidak memaksakan bahwa saya harus menyampaikan dan mereka harus mengikuti seperti yang saya sampaikan. Dan sekarang sangat parah gitu, memanggil Allah dengan Allah saja berbeda, sudah terpisah gitu ya. Jadi sudah jadi masalah. Allah dengan Allah saja udah jadi masalah. Kalau saya gimana? Ya oke, saya ikutin aja. Ini kaum, saya datang di kaum yang seperti apa, kaumnya ngucapnya Allah, ya udah saya ikut Allah, nggak ada masalah ya. Saya misalkan di Bali ya, bahasa di Bali untuk panggil Tuhannya apa? Sang Hyang Widi. Oke, itu ya sama gitu loh. Sang Hyang Widi ya nama Tuhan gitu ya, Asmaul Husna gitu. Yang terpenting adalah semua nama tersebut adalah memiliki deskripsi yang menciptakan langit dan bumi yang pertama kali ada gitu ya. Orang Batak udah tahu Jalan Nasomarmula, Jalan Nasomarujung ya, itu sebenarnya bahasa Quran. Wal awal wal akhir gitu, itu dalam bahasa Quran. Dalam bahasa Alkitab dialah alfa dan omega, sebenarnya sama gitu ya. Ya semoga tidak lagi ada masalah tiap kaum ini terpecah-pecah ya. Dan ya sedih ya, sekarang banyak orang datang, misalkan itu tadi yang saya bilang dari Arab, datang ke sini nggak bisa bahasa Indonesia, nyampeinnya dalam bahasa Arab, pakai penterjemah lagi, sedangkan penyampaian itu bukan proses seperti itu. Penyampaian itu harus benar-benar yang menyampaikan sendiri yang sudah bisa bahasa di sini gitu. Karena penyampaian nanti ada pola pikir penyampainya yang masuk di dalam terjemahan itu. Artinya ya sudah berubah lagi. Memilih kata aja berbeda, makna pesannya juga akan berbeda. Oke. Ya saya jadi berharap mudah-mudahan Indonesia ini kembali menjadi negeri yang damai, rukun, dengan tiap-tiap kaum saling menghargai dan berkumpul menjadi satu kesatuan yang kuat, negara kesatuan Republik Indonesia yang insya Allah menuju Nusantara Jaya 2045. Amin.